Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Surabaya. Gitu loh. Nah, yang dimakamkan di luar ibu kota ya, Cak Ipul ya? Betul sekali. Jadi hanya satu-satunya tokoh ini yang di luar Ibu kota. kota. Ya? Van der Tuk itu adalah suatu ahli bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe, di like, di share juga boleh, komen-komen juga bisa. Mungkin ada masukan atau saran dari teman-teman lainnya, monggo silakan. Kali ini kita masih ada di area makam Penile. Ini sekarang ada kita di part 3 teman-teman ya. Setelah kita putar-putar ada beberapa menit tadi, ternyata di sini banyak sekali makam tokoh-tokoh ya, Cak Ipul ya. Betul sekali. Banyak tokoh-tokoh dari era Hindia Belanda. Era kolonial bisa dikatakan Ya, seperti itu ya. kolonial. Dan yang saya kagumi di sini itu bangunannya teman-teman. Saya melihat apa batu nisan ya, Cak Ipul ya. Ya, Batu nisan itu sekitar tahun 18 semua ya, Cak Ipul ya. Sekitar 18-an. Nah, sekitar tahun 1800 sekian lah. Tapi sampai sekarang itu masih kokoh ya, Cak. Ada yang masih kokoh dan ada yang masih sudah mulai terkikis lah, terkikis usianya terawat, ya. Ya. Untuk kali ini kita ada di makam siapa nih, Cak Ipul? Ini kita di makam Peter Markus, yaitu adalah suatu Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Surabaya. Gitu loh. Oke. Ini yang saya pernah baca ya teman-teman ya. Beliau ini salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimakamkan di luar ibu kota ya, Cak Ipul ya. Betul sekali. Jadi hanya satu-satunya tokoh ini yang di luar Ibu kota. kota. Ya. Untuk dulu ibu kotanya di mana, Cak Ipul? Kalau dulu ibu kotanya kan masih di Jakarta tetap ya? ya, Batavia. Dulu Batavia. Tetapi karena dia itu memerintahkan pada di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Itu kan namanya Hindia Belanda. Ya. Pada waktu itu Gubernur Jenderalnya beliau. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-47. Wah, ke-47. Yang pada itu memerintah atau pemegang wilayah itu sekitar tahun 1841 sampai 1844. Cukup, berarti sekitar 3 tahunan ya, Cak ya. Sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Ya. Mungkin kalau kita dengar dari teman-teman Gubernur Jenderal pada masa itu apa sih, Cak Ipul, Gubernur Jenderal itu? Jadi Gubernur Jenderal itu ada suatu yang memerintah kayak seperti wilayah di khususnya tanah Jawa. Tanah Jawa di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Oh, kita dulu dikatakan Indonesia Timur ya sini, Cak Ipul. Kalau Hindia Belanda sih sebenarnya meluas. Arti Hindia Belanda itu meluas. Sama dengan Hindia Belanda kalau sekarang Indonesia gitu. Dulu kan Hindia Belanda sebelum jadi Indonesia gitu loh. Mungkin teman-teman juga yang masih terbesit di kepala teman-teman, mungkin Gubernur Jenderal yang paling terkenal Dengels ya, Cak Ipul ya. Betul. Dengels ini mungkin atasnya atau bawahnya Dengels, Cak Ipul? Sekitar kalau ini sih di apa namanya di bawahnya. Di bawahnya Dengels. Setelah Dengels itu. Berarti beliau juga ada kebijakan-kebijakan kerja paksa atau bagaimana? Iya, dia memerintah 1841 itu pada waktu kerja paksa lah, istilahnya pada waktu kerja paksa yang dipimpin oleh kolonial Belanda. Gitu. Oke. Jadi kita masih keliling-keliling sini ya teman-teman ya. Ada beberapa makam itu memang di sini ikonik banget. Dalam arti ikonik itu dari segi bangunannya juga, bangunan dan nisannya juga sangat. Dan mungkin ini Mas sampean siapa ini? Peter Markus. Peter Markus yang sekarang ada di belakang kita ini Peter Markus.
makamnya. Kalau yang di sebelah sana tadi ada Van der Tuk. Ya, Bisa diceritakan sedikit Van der Tuk ini siapa, Cak Ipul? Van der Tuk itu adalah suatu ahli bahasa Lampung dan membuat kamus, dan juga beliau adalah Presiden Radvan Jastiti. Jadi Radvan Jastiti itu adalah yang sekarang menjadi suatu pahlawan. Apa itu Radvan Jastiti ini? Radvan Jastiti adalah pengadilan. Jadi gedung pengadilan itu dulu namanya Radvan Jastiti yang dipakai pada waktu sebelum ada Tugu Pahlawan. Oh, berarti sebelum bangunan Tugu Pahlawan ada, sebelumnya Radvan Jastiti itu dari dibangun di situ. Oke. Berarti di sini ada Van der Tuk ini seorang ahli bahasa Lampung. Kok bisa sampai ke sini ya, Cak? Maksudnya di sini tuh kan beliaunya ini ahli bahasa Lampung. Iya. Tapi dimakamkannya di Surabaya gitu. Iya, lah dulunya kan emang dia tuh sangat merantau di mana-mana sampai dari Bali juga pernah dia ke Bali juga, sampai dia itu ke Surabaya itu kan karena mungkin karena gubernurnya dulu itu adalah satu bangsa itu mungkin satu ya. bangsa. Makanya itu kan beliau sampai keliling akhirnya jatuhnya ke Surabaya itu. Makanya makam di Surabaya Penilai adalah makam para tokoh Belanda yang dimakamkan dari orang-orang Eropa, orang-orang Asia itu gitu. Iya, jadi kalau teman-teman saya sarankan lagi, kalau teman-teman main ke sini silakan. Di sini syarat banget dengan sejarah. Ada beberapa tokoh-tokoh sejarah di sini banyak. Kalau kita mau menceritakan satu-satu mungkin bisa, tapi kita ada durasi waktu seperti ini. Mungkin teman-teman dengar sendiri ada suara masjid, kita bukannya nggak sopan atau apa, tapi kita agak ngejar waktu seperti itu. Jadi di sini ini bisa dikatakan makam kolonial ya, Cak ya? Makam kolonial, makam Belanda. Tapi banyak sih orang Eropa, ada Jerman, ada Oke, jadi istilahnya orang dulu kan kalau mengatakan orang kulit putih mungkin Belanda gitu. Iya. Padahal beliaunya entah dari Inggris, Jerman atau mana mungkin kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu, istilahnya orang Belanda semua diakumulasikan seperti itu ya, Cak ya. Tapi di sini juga selain Peter Marcus itu ada juga siapa namanya? Daniel Van Quest William Peter Mats. Siapa lagi nih, Cak? Dia adalah residen. Jadi residen Surabaya. Istilahnya residen kayak gubernur ya? Iya, sebagai gubernur di Surabaya itu. Pada tahun berapa, Cak? Itu sekitar 18 juga sama. Oke. Berarti bisa jadi seangkatan dengan di bawahnya. Oh, di bawahnya ya. Oke. Kalau era dulu, Cak, kita rujuk ke era dulu. Era gubernuran berarti berada di, kalau di Surabaya. Kalau residen Surabaya itu kan di daerah Jembatan Merah. Itu namanya residen. Oke. Bukan di Gerahadi, bukan. Iya. Mungkin kalau di sana. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat channel kita konten tentang pintu air itu merujuk ke sana juga ya, Cak, bisa ya. Juga. Makanya di situ dinamakan residen Surabayanya itu di situ dulu, gitu loh. Ya, oke. Jadi di sini ada beberapa makam tokoh-tokoh. Kita tadi udah bahas sekitar 3 ya, Cak ya. 3. Itu masih kecil sekali 3 karena banyak banget di sini teman-teman. Ada Van der Van Tuk, terus Peter Marcus, terus siapa tadi yang residen tadi, Cak? Peter March itu. Juga ada lagi, situ ada Oldo dari Suster Katolik. Suster Katolik dari Oldo Ursulin gitu loh. Dan juga ada De Perez gitu loh. Oke. Masih banyak lagi lah di sini, masih tokoh-tokoh yang emang dia berperan pada waktu itu era kolonial banyak yang dimakamkan di sini gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau masih penasaran atau apa bisa main ke sini atau bisa komen ke kita tentang di mananya atau bagaimana tempat ini atau tempat lain-lainnya. Ya, jadi perjalanan kita di Penilai kali ini saya akhiri ya, teman-teman ya. Untuk part pertama mungkin teman-teman bisa lihat kita mengulas tentang apa dan bagaimana sejarah makam Penilai tersebut. Kedua, mungkin teman bisa lihat tentang rumah balung yang ada di sudut di sudut makam Penilai ya, Cak ya. Dan ketiga, kita sudah berkunjung ke makam-makam orang-orang tersohor atau terkenal, Cak, tokoh-tokoh penguasa
kita akhiri dulu tentang tur di makam penili ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.